Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu berjuang untuk belajar ya. Kali ini kita akan kembali untuk belajar di materi Bahasa Indonesia bab 1 di tahun ajaran yang baru dan tetap semangat yang baru. Pada materi hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang menulis hal penting dari teks. Nah, ini masih ingatkah kamu dengan mencari hal penting di dalam teks? Kenapa kita harus mencari sesuatu yang penting di dalam teks? Fungsinya adalah agar ketika kita ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu teks, kita dapat lebih mudah mengetahui apa yang ditanyakan, apa yang diinginkan untuk menjadi jawaban dari pertanyaan itu. Memahami sebuah teks, memahami sebuah paragraf itu sangat diperlukan dalam pengerjaan soal-soal yang berkaitan dengan teks. Nah, ini caranya. Yang pertama adalah baca teks dengan sekilas. Jadi, kenapa kita harus membaca teks dengan sekilas? Ketika kita membaca teks dengan sekilas, kita akan merekam, jadi pikiran kita akan merekam tentang, paling tidak akan menyerap 10% dari teks tersebut, dari teks yang sudah kita baca. Jadi dasarnya adalah kita dari membaca teks sekilas, jadi baca saja, hanya membaca dengan sekilas, dengan cukup cepat, tapi tidak kosong. Jadi ada beberapa yang kita serap. Setelah membaca dengan sekilas, kita akan memanfaatkan informasi yang sudah kita ketahui. Nah, tidak mungkin kalau kita membaca sekilas, kita tidak tahu apa-apa. Pasti paling tidak kita membaca sebuah teks sekali, kita akan mengetahui satu hal. Oh, membahas tentang apa sih dalam teks ini? Nah, itu kita akan mengetahui. Oh, ini informasinya. Oh, ini membahas tentang ini. Kemudian setelah itu, tandai kalimat yang dirasa penting. Ya, jadi kalimat yang dirasa penting itu yang seperti apa? Adalah kalimat yang memberikan informasi. Jadi, ketika kamu menemukan sebuah kalimat yang memberikan informasi, tandai, garis bawahi. Jangan malu-malu untuk mencoret-coret soal. Jadi bacaan-bacaan itu silakan ditandai, digaris bawahi. Sesuatu yang merupakan informasi yang dirasa penting. Karena itu nanti akan membantu kita dalam memahami sebuah teks. Kemudian yang keempat adalah pahami materi yang sedang dibaca. Ini fungsinya, karena setelah kita menandai kalimat yang dirasa penting, kita akan lebih tahu. Oh, materi apa sih yang sebenarnya berikan di dalam bacaan tersebut. Oh, ini loh yang digaris bawahi seperti ini. Oh, berarti tentang bla 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 dan sebagainya ya. Setelah itu nomor 5, baca dengan cermat teks tersebut dan buatlah pertanyaan dengan kata tanya. Apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setelah keempat tadi ya, poin 1 sampai 4 sudah dilakukan, kita akan kembali membaca dengan lebih cermat, dengan lebih mendalam sebuah teks tersebut. Kemudian, coba buat beberapa pertanyaan dari kata tanya, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Contohnya ya, ini judulnya hidangan laut. Demi gengis, orang-orang sering lupa apa yang dikerjakan. Demi gengsi, orang-orang sering lupa apa yang dikerjakan dapat merugikan alam. Gaya hidup sebagian orang kota yang gemar makan hidangan laut membuat populasi ikan tertentu menjadi langka. Tengoklah keriuhan di tempat makan kaki lima hingga restoran seafood. Di sana banyak orang yang memesan atau makan hidangan seafood seperti lobster, telur ikan, teripang,
udang, atau ikan kakap. Padahal bahan makanan itu termasuk biota dan ikan yang semakin menipis keberadaan di laut. Ini bukan demi gengsi ya, demi gengsi. Nah, ini sebuah paragraf. Kalau kita lihat, kita sudah membaca sekilas. Pasti kita tahu ini tentang apa sih. Dilihat dari judulnya saja, hidangan laut. Oke, pasti ini berbicara tentang makanan-makanan laut atau seafood ini. Oh, teks ini membicarakan tentang seafood, tentang makanan laut. Itu yang pertama kali terlintas setelah kita membaca sekilas. Nah, berdasarkan teks tersebut, kamu dapat menemukan hal penting sebagai berikut. Ya. Hal pentingnya seperti apa? Yang pertama, hidangan laut. Yang kedua, orang kota senang makan hidangan laut. Yang ketiga, di tempat makan dan restoran banyak dipesan makanan seperti lobster, kakap, udang, dan lainnya. Keempat, hal itu dilakukan kadang demi gengsi. Yang kelima, akhirnya mengakibatkan populasi ikan semakin langka. Ini sebuah hal-hal penting yang kita berhasil mencatat. Apakah teman-teman sudah sama dalam mencatat hal-hal pentingnya atau ada perbedaan? Nah, untuk menyatakan, Kak, bagaimana kita bisa mengetahui dan bisa mencatat hal-hal penting sementara kita baru membaca sekilas? Coba diperhatikan. Yang pertama, hidangan laut. Kalimatannya apa yang terbangun? Dari mulai 5W1H, hidangan laut. Berarti kalimat tanyanya adalah kalimat kata apa. Apa yang dimaksud dalam teks tersebut? Jawabannya adalah hidangan laut. Kemudian berbicara tentang ke nomor 2, orang kota senang makan hidangan laut. Orang kota ini merupakan subjek. Berarti siapa yang senang makan hidangan laut? Orang kota. Kemudian di tempat, jelas ini di mana. Kemudian hal itu dilakukan dengan gengsi. Ini pertanyaan mengarah pada kata tanya mengapa. Mengapa hal itu dilakukan? Hal itu dilakukan kadang demi gengsi. Kemudian akhirnya mengakibatkan populasi ikan semakin langka. Maka pertanyaan yang tepat adalah bagaimana akibat dari hal tersebut? Akhirnya, akibatnya populasi ikan semakin langka. Kata bagaimana. Kita akan coba samakan apakah benar. Ya, coba kalau kita benar-benar perhatikan ya, dari hasil apa yang sudah dicatat tadi, apa yang dibicarakan pada teks tersebut. Ya, pertanyaannya tadi tepat ya. Yang kedua, siapa yang suka makan hidangan laut? Dari kata siapa. Yang ketiga, di mana mereka sering memakan hidangan laut? Dari kata tanya di mana. Keempat, mengapa mereka melakukan hal itu? Dari kata tanya mengapa. Yang kelima, bagaimana akibat dari kebiasaan makan hidangan seafood? Dari kata tanya bagaimana. Maka dari pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa menemukan hal-hal penting. Nah, sebelum menemukan hal-hal penting, kita membaca sekilas dulu, kemudian kita menandai kalimat-kalimat yang dirasa memberikan informasi. Setelah itu baru kita membuat daftar pertanyaan dari 5 pertanyaan kata tanya ini. Jadi dari 5 kata tanya ini, apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ini nanti sudah ditemukan hal-hal penting. Nah, sekarang latihannya ya. Di situ ada satu teks berjudul razia.
petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Kota Semarang yang tergabung dalam tim buru sampah sejak pukul 9 pagi, hari Sabtu 27 Desember 2017, menggelar razia di sejumlah jalan raya dan pasar tradisional. Kegiatan tersebut untuk menegakkan peraturan daerah atau Perda, sekaligus meminimalkan dampak banjir akibat sampah yang dibuang di saluran air maupun sungai. Dari teks tersebut, coba buatlah pertanyaan-pertanyaan dari 5 W tadi, termasuk 1H. Bisa dimasukkan, boleh 5 pertanyaan atau 6 pertanyaan. Nanti akan diketahui kalimat-kalimat pentingnya. Ya, jadi temukan kalimat penting dalam paragraf tersebut. Ini sebuah latihan, silakan teman-teman berlatih untuk membuat pertanyaan dari paragraf tersebut untuk menemukan kalimat penting dari paragraf tersebut. Nah, nanti bisa 5 pertanyaan atau 6 pertanyaan. Silakan dicoba. Nanti silakan diisi untuk ditanya pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi itu untuk materi kali ini. Tetap semangat dan jangan lelah untuk berjuang dimanapun dan kapanpun. Belajar tetap maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.